Infark miokard akut. A. Definisi. Menurut Urgianti Wajan di dalam buku Keperawatan Kardiovaskuler 2011, infark miokard akut adalah suatu keadaan infark atau narkosis otot jantung karena kurangnya suplai darah dan oksigen pada miokard atau ketidakseimbangan antar suplai dan kebutuhan oksigen miokard. Menurut Alwi di dalam buku Ilmu Penyakit dalam 2014, ST elefansi infark miokard adalah sindrom klinis yang didefinisikan sebagai gejala iskemi miokard dan dikaitkan dengan gambaran EKG berupa elevasi ST yang persetan dan ikut pelepasan biomarker narkosit miokard. Mortalitas selama perawatan 5-6%. Mortalitas atau 1 tahun 1-18%. Cenderung menurun dikaitkan dengan peningkatan terapi medis sesuai pedoman dan intervensi. Tanda dan gejala umum pada penderita STEMI sendiri yaitu nyeri pada dada kiri yang menyebar sampai ke bahu, leher dan lengan. Nyeri dirasakan seperti ditusuk-tusuk, ditekan, rasa terbakar, rasa terpelintir, rasa tertindih benda berat. Selain nyeri, klien juga merasakan mual muntah, berkeringat dingin, cemas terhadap penyakit yang dirasakan, badan terasa lemas, kadang sulit bernapas. B. Etiologi. Menurut Alpert 2010, infark miokard terjadi oleh penyebab yang heterogen antara lain. 1. Infark miokard tipe 1. Infark miokard secara spontan terjadi karena ruptur plak, fisura atau diskesi plak, aterosklerosis. Selain itu, peningkatan kebutuhan dan ketersediaan oksigen dan nutrien yang inadekuat memicu munculnya infark miokard. Hal-hal tersebut merupakan akibat dari anemia, artimia, dan hiper atau hipotesis. Yang kedua, infark miokard tipe 2. Infark miokard jenis ini disebabkan oleh vaskontraksi dan spasme arteri menurunkan aliran darah miokard. 3. Infark miokard tipe 3. Pada keadaan ini peningkatan pertanda biokimiawi tidak ditemukan. Hal ini disebabkan sampel darah penderita tidak didapatkan atau penderita meninggal sebelum kadar pertanda biokimiawi sempat meningkat. Yang keempat, A. Infark miokard tipe 4A. Peningkatan kadar pertanda biokimiawi infark miokard, contohnya troponin 3 kali lebih besar dari nilai normal akibat pemasangan percutaneous coronary intervention atau PCI yang memicu terjadinya infark miokard. B. Infark miokard tipe 4B, yaitu infark miokard yang muncul akibat pemasangan staten trombosis. Yang kelima, infark miokard tipe 5, peningkatan kadar troponin 5 kali lebih besar dari nilai normal. Kejadian infark miokard jenis ini berhubungan. C. Patofisiologi. A. Iskemia. Kebutuhan akan oksigen yang melebihi kapasitas suplai oksigen oleh pembuluh darah yang terserang penyakit menyebabkan iskemia miokard lokal. Pada iskemia yang bersifat sementara akan menyebabkan perubahan reversibel pada tingkat sel dan jaringan dan menekan fungsi miokardium sehingga akan mengubah metabolisme yang bersifat aerob menjadi metabolisme anaerob. Pembentukan fosfat berenergi tinggi akan menurun. Hasil akhir metabolisme anaerob yaitu asam laktat akan tertimbun sehingga pH sel menurun.
B. Infragmiokardium biasanya menyerang ventrikel kiri. Infrak transmural mengenai seluruh tebal dinding miokard, sedangkan infrak subendokardial nerkosisnya hanya terjadi pada bagian dalam dinding ventrikel. Letak infrak berkaitan dengan penyakit pada daerah tertentu dalam sirkulasi koroner. Misalnya, infrak anterior dinding anterior disebabkan karena lesi pada ramus descendens anterior arteria coronaria sinistra. Infrak dinding inferior biasanya disebabkan oleh lesi pada arteria koronaria kanan. Infrak miokard akan mengurangi fungsi ventrikel karena otot yang nerkosis kehilangan daya kontraksi, sedangkan otot yang iskemia di sekitarnya juga mengalami gangguan kontraksi. D. Gejala klinis infrak miokard. Gejala infrak miokard yang paling umum tentunya adalah nyeri pada dada dan juga sesak nafas. Namun pada dasarnya, selain kedua gejala tersebut, masih terjadi berbagai gejala umum lainnya dari infrak miokard. Seperti berikut adalah gejala infrak miokard. Paling umum nyeri dada, punggung, rahang, dan daerah lain di tubuh bagian atas selama beberapa menit dan dapat hilang timbul sesak nafas, sesak di dada, berkeringat, mual muntah, gelisah, batuk, detak jantung cepat. Gejala yang muncul dan tingkat keparahan gejala dapat berbeda-beda pada setiap orang. E. Komplikasi dapat terjadi segera setelah terjadinya serangan jantung atau dalam fase akut. Biasanya saja memerlukan waktu atau kondisi kronis. Setelah terjadi infrak, komplikasi yang amat jelas adalah kemungkinan terjadinya infrak kedua yang terjadi di lokasi arteri koroner aterosklerotik lainnya, atau masih di lokasi yang sama jika masih ada sel sehat di lokasi infrak sebelumnya. F. Penata laksanaan. Penata laksanaan infrak miokard akut harus dilakukan secara mungkin dengan prinsip kegawatan daruratan. Penata laksanaan infrak miokard akut terdiri dari terapi awal dan terapi perfusi. Terapi awal tata laksana awal IMA mengikuti alur tata laksana atau sindrom koroner akut. Penanganan didahului pemeriksaan awal dan anamnesis yang mengarah kepada angin pectoralis tipikal. Baik, kita masuk di asuhan keperawatan tentang infrak miokard akut atau IMA, di mana diagnosa keperawatan. Diagnosa yang pertama yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai oksigen miokard dengan kebutuhan tubuh. Dan yang kedua, diagnosa yang kedua kecemasan atau uraian tingkatnya berhubungan dengan ancaman perubahan kesehatan status sosioekonomi atau ancaman kematian. Kita masuk di intervensi keperawatan, yaitu di diagnosa yang pertama di mana intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai oksigen miokard dengan kebutuhan tubuh, di mana intervensi yang pertama pantau HR, irama dan perubahan tekanan darah sebelum atau sesudah, selama dan sesudah aktivitas sesuai indikasi. Ada juga yang kedua yaitu tingkatkan istirahat, yaitu batas aktivitas. Yang ketiga, anjurkan klien untuk menghindari peningkatan tekanan abdominal. Dan yang keempat, batasi pengunjung sesuai dengan keadaan klinik klien. Yang kelima yaitu bantu aktivitas sesuai dengan keadaan klien dan jelaskan pola peningkatan aktivitas bertahap. Dan yang keenam yaitu kolaborasi pelaksanaan program rehabilitas pasca serangan infrak miokard akut atau IMA. Ada juga di rasionalisasi, yang pertama yaitu menentukan respon klien terhadap aktivitas, menurunkan kerja miokard atau konsumsi oksigen, menurunkan risiko komplikasi. Ada juga manuver falsafah seperti menahan napas dan menunduk. Ada juga batuk keras dan mengendap dapat mengakibatkan brakikardia serta penurunan curah jantung yang kemudian disusul dengan takikardia, dan meningkatkan tekanan darah serta keterlibatan dalam
pembicaraan panjang dapat melelahkan klien, tapi kunjungan orang penting dalam suasana tenang bersifat terapeutik. Ada juga yaitu mencegah aktivitas berlebihan sesuai dengan kemampuan kerja jantung. Dan yang terakhir yaitu mengalang kerja sama tim kesehatan dalam proses penyembuhan klien. Di diagnosa yang kedua, kecemasan atau uraian tingkatnya berhubungan dengan ancaman atau perubahan kesehatan status sosioekonomi atau ancaman kematian. Di intervensi yang pertama yaitu pantau respon verbal dan non-verbal yang menunjukkan kecemasan klien. Dan yang kedua yaitu kita mendorong klien untuk mengekspresikan perasaan marah, cemas, takut terhadap situasi kritis yang dialaminya. Ada juga orientasikan klien dan orang terdekat terhadap prosedur rutin dan aktivitas yang diharapkan. Dan yang keempat yaitu kolaborasi pemberian agen terapeutik yaitu anti cemas atau sedativa sesuai dengan indikasi di mana yaitu dyspnea atau Valium, Lorcepan dan Dalmen, Lorcepan dan Ativan. Ada juga klien mungkin tidak dapat menunjukkan keluhan secara langsung, tetapi kecemasan dapat dinilai dari perilaku verbal dan non-verbal yang dapat menunjukkan adanya kegelisahan, yaitu ada juga kemarahan, serta penolakan dan lain sebagainya. Kita masuk di rasionalisasi diagnosa yang kedua ini, yaitu pertama respon klien terhadap situasi IMA atau infeksi akut yang bervariasi dapat berubah, seperti cemas, takut terhadap ancaman kematian, cemas terhadap ancaman kehilangan pekerjaan, perubahan peran sosial dan sebagainya. Serta ini yang kedua itu informasi yang tepat tentang situasi yang dihadapi klien untuk menurunkan cemas dan rasa asing terhadap lingkungan sekitar, membantu klien untuk mengantisipasi dan menerima situasi yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan relaksasi dan menurunkan kecemasan. Baik, di sini kami ada angkat dua jurnal, yaitu jurnal pertama karya tulis ilmiah pada tahun 2012, Devi Gita Budi Utami. Asal keperawatan pada Tuan A dengan diagnosa IMA di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar. Abstrak. IMA merupakan proses rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah berkurang. Gejala dari IMA seperti dada kiri atau dengan atau tanpa perjalanan seperti ditusuk-tusuk, kadang berupa nyeri dagu, leher terasa seperti ditekan. Beban berat atau panas seperti terbakar yang bila tidak segera ditangani akan menyebabkan kematian. Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah agar mampu melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan IMA sesuai dengan teori. Metode yang dipergunakan adalah wawancara, pemeriksaan fisik, dan studi dokumentasi. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi Tuan A dengan IMA selama dalam perawatan intensif. Tempat dilakukannya penelitian ini yaitu di ruang ICU Rumah Sakit Daerah Karanganyar. Waktu dilakukan penelitian ini yaitu pada tanggal 11 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa selama Tuan A mendapatkan perawatan intensif, nyeri pada dada sebelah kiri berkurang, pola napas reguler, dan klien mampu melakukan aktivitas di tempat tidur. Misalnya, klien mampu memakan sendiri. Kesimpulannya dari hasil karya tulis ilmiah adalah pada Tuan A dengan IMA atau infark miokard akut terjadi nyeri dada dan sesak napas yang memerlukan perawat khusus. Selanjutnya jurnal kedua yaitu Percutaneous Coronary Intervention sebagai tindakan IMA atau infark miokard akut akibat trauma kumpul thorax.
Liberatur Refer. Abstrak. Pendahuluan IMA atau infark miokard akut penyebab non aterosklerotik pada dewasa muda disebabkan oleh trauma tumpul torak merupakan kasus yang langka, tetapi berpotensi mengancam nyawa yang harus ditangani segera pada pasien yang datang ke IGD. Percutaneous coronary intervention atau VCI adalah standar EMAS untuk diagnosis dan manajemen karena prognosis pasien ini terkait erat dengan diagnosis dan penatalaksanaan dini. Sangat penting untuk menjaga indeks kecurigaan yang penting untuk acute coronary syndrome atau ACS pada pasien dengan trauma tumpul toraks dan nyeri dada. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan tindakan PCI pada pasien IMA disebabkan oleh trauma tumpul toraks dan untuk meninjau beberapa literatur mengenai topik ini. Metode penelitian ini merupakan bentuk literatur review. Terletak artikel dengan tema Percutaneous coronary intervention pada pasien IMA atau infark miokard akut penyebab trauma tumpul toraks. Artikel pada penelitian ini berasal dari database elektronik Google School, PubMed, Progress, Scopus, dan Science Sidiken dimulai pada tahun 2005 sampai dengan 2020. Hasil penelusuran menggunakan kata kunci percutaneous coronary intervention, acute myocardial infarct, blunt trauma, diperoleh 56 artikel. 15 artikel yang memenuhi kriteria inklusif kemudian dilakukan review terhadap full text-nya. Kesimpulan, tindakan emergensi percutaneous coronary intervention efektif dilakukan dan merupakan terapi yang aman untuk kasus IMA atau infark miokard akut akibat trauma tumpul toraks. Tindakan emergensi percutaneous coronary intervention menjadi pilihan terbaik untuk pasien tanpa disertai dengan perdarahan pada organ lain. Kata kunci PCI, IMA, dan trauma tumpul toraks. Sekian dari penjelasan tentang IMA atau infark miokard akut. Terima kasih.